Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Salwa Fawaz dari Universitas Pamulang Mahasiswa 2023-2024 bersama dengan Kak. Perkenalkan, nama saya Elsa. Saya kuliah di Universitas Pamulang juga dan sekarang saya semester 7. Oke, baik. Di sini kan kita mengulik nih, mewawancarai seorang penulis novel. Karyanya nggak cuma novel aja nih teman-teman. Karyanya itu ada novel, cerpen, dan lain-lain kayak gitu. Sebenarnya kita ini tuh di sini mau mewawancarai novelnya yang Kak Elsa bawa nih saat ini gitu. Oke, yang pertama ya Kak. Untuk novel yang kakak buat ini tuh kesan yang kakak dapetin apa sih Kak? Terus kenapa kakak memilih judul tersebut? Pertama-tama saya mau cerita dulu ya. Kalau misalkan novel yang saya tulis ini itu hasil dari kisah nyata. Temen-temen, kisah nyata ternyata loh. Nah, judul novel yang saya buat ini judulnya Gatra. Gatra yang saya maksud ini adalah wujud atau sesosok laki-laki dalam novel ini. Nah, karena tokohnya Gatra dan Gangga, Gatra ini sesosok seperti manusia di dalam mimpinya Gangga. Wujudnya seperti manusia. Gangga ini berkali-kali memimpikan sesosok Gatra ini. Jadi menurut saya kenapa saya membuat judul ini itu karena pasti pertama kali ketika orang melihat judul saya ini itu Gatra, wah Gatra itu apa? Betul. Tokohkah atau misalkan ada artikah di balik nama Gatra ini, seperti itu. Oke. Itu teman-teman nih, maaf ya Kak, silakan nih teman-teman, wah gila kan Gatra, kalian harus beli sih. Ini kalau boleh tahu nih Kak, adanya di mana sih Kak? Ini untuk online shopnya ada di penerbit Hensa Pustaka Karya. Mungkin boleh dilihat atau dicari di Shopee atau di Gramedia online juga ada tersedia. Nah, kalau di Shopee nih teman-teman jangan yang bajakan ya teman-teman ya. Kalau mau yang aslinya aja ya guys ya, agar menghargai seorang salah penulisnya nih ada di sini gitu. Betul, itu betul. Nah, yang kedua nih Kak, pertanyaannya, bagaimana nih Kak untuk perjalanan semasa kakak kuliah dan membuat novel tersebut? Kayak misalnya kan kakak nih udah beberapa punya novel gitu. Terus perjalanannya tuh rumit gak sih Kak gitu? Untuk perjalanannya itu sebenarnya rumit ya. Sedikit rumit karena melawan rasa malas, rasa ingin menyelesaikan novel ini tuh sangat butuh waktu yang panjang. Iya. Kakak ini selesai menulis buku ini tuh kurun waktu 7 bulan. 7 lama atau Itu paling lama 7 bulan. lama atau sebentar itu? Itu lama. Tapi menurut Kak ini itu sebentar atau lama? Sebentar atau lama? Menurut aku sih itu lama bagi aku yang seorang pemalas pipis ya. Dan banyak hambatan sebenarnya ya dalam menulis itu. Yang pertama itu kayak misalkan tuh block writing, yang dimana kita itu kehabisan inspirasi gitu. Aduh, bingung nih mau ngelanjutin ceritanya gimana gitu. Gimana nih cara mengembangkan ceritanya supaya lebih seru, supaya lebih asik gitu. Jadi butuh inspirasi juga sebenarnya. Banyak-banyak membaca gitu supaya penulisan kita itu berkembang. Karena selalu akan ada ya setiap penulis itu yang namanya tuh block writing, dimana ya kebingungan gitu mau bawa cerita atau alur ini tuh kemana, kayak gitu. Seperti itu. Ada nggak sih Kak di buku Gatra ini kayak alurnya tuh maju atau mundur atau kayak gimana gitu? Kalau dalam buku novel saya yang ini tuh alurnya tuh maju. Hanya maju. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya ya Kak.
kakak kan udah buat novel nih, terus ada nggak sih kayak rintangan gitu? Kan tadi disebutin nih rintangannya. Nah, rintangan yang lebih beratnya tuh kayak gimana tuh kak? Untuk yang rintangan yang lebih berat itu karena sebagai mahasiswa itu bukan hanya menulis novel tapi juga banyak sekali tugas-tugas ya. Nah, saya tuh ingat waktu semester 6 tuh saya berusaha untuk menyelesaikan novel ini itu bareng dengan menulis proposal. Wah. Jadi itu tantangan terberatnya itu gimana caranya saya itu menyelesaikan ini, tetapi proposal saya juga tidak berhenti tetap harus dikerjakan gitu. Itu sih tantangannya, sampai drama-drama nangis, pusing, stres menulis proposal skripsi itu udah luar biasa banget gitu. Apalagi kalau misalnya skripsinya tuh ya udah Iya, bahkan sambil sharing antara karya sama perjalanan kuliah ya. betul banget. Pokoknya perjuangan semester akhir sambil nulis itu sangat berat gitu tantangannya. Itu guys. Jadi gimana caranya proposal kita selesai, bagaimana caranya novel saya itu selesai gitu. Bahkan alhamdulillah saya menulis novel ini tuh sampai 244 halaman. Karena ya asal kita itu sebenarnya dalam menulis itu rutin. Kalau misalkan kalau perlu itu ditargetkan, misalkan sehari 10 halaman, atau enggak misalkan kendala yang tadi saya katakan itu block writing, di mana kita bingung dalam menyelesaikan novel ini tuh kayak gimana, baca novel-novel orang lain gitu supaya kita dapat inspirasi tuh, dan seperti itulah. Nah, teman-teman kan kayak tadi kakaknya udah punya novel banyak nih gitu kan. Terus yang kakak bawa nih novel Gatra. Nah, terus pertanyaan selanjutnya nih kak, tanggapan kakak untuk orang-orang yang masih banyak sampai saat ini tuh kayak skeptis untuk membaca yang fisiknya, sedangkan tuh udah ada novel yang digital. Ya, gitu. kebanyakan kan sekarang novel tuh digital. Iya, gitu. Itu tanggapan kakak gimana? Sebenarnya memang tantangan penulis untuk saya yang memang secara penulis fisik ya, bukan penulis online kayak Wattpad, Webtoon. Tadi apa tantangannya atau apa? Iya, tantangannya. Tantangannya. Tanggapannya tuh gimana sih kak? Tanggapannya sebenarnya tanggapannya itu ya sah-sah aja kalau misalkan banyak orang yang lebih memilih novel digital, karena memang sekarang kan eranya era digital, Era Gen Z, iya Gen Z. Tapi menurut saya jangan sampai dilupakan buku-buku Secara fisik, karena ibaratnya kayak gini, kita contoh kecilnya kayak gini ya. Iya. Antara Al-Quran digital dengan Al-Quran fisik itu lebih abdol mana? Kalau menurut Ustadz saya itu lebih abdol, ganjarannya lebih bagus, lebih baik gitu. Maksudnya tuh lebih abdolnya itu ya baca fisiknya, bukan digitalnya. Ya, betul. Seperti itu. Karena digital tuh nggak semuanya real teman-teman. Kayak soalnya kalau di Al-Quran itu tuh banyak yang nggak sesuai juga sama yang ada di Al-Quran sebenarnya. Tapi iya ya digital gitu guys. Sama aja kayak di novel gitu kan. Di novel juga, novel digital pun pasti ada yang dilebih-lebihkan atau yang diapain segala macam gitu. Nah, kak, selanjutnya nih untuk pertanyaan terakhir nih kak, boleh nggak sih kak kasih pesan-pesan untuk mahasiswa-mahasiswa di luar sana untuk mengembangkan karya-karya mereka yang punya? Yang punya karya yang belum diterbitkan atau Betul, bagaimana? yang belum diterbitkan atau yang masih yang masih belum kekejar nih. Gitu. Kalau misalkan motivasi yang penting itu ya, kalau misalkan nih, saya juga dulu kan suka nulis.
dulu dari SMA tuh suka nulis tapi bingung nih mau nerbitinnya di mana kayak gitu. Kita harus punya orang gitu untuk menyalurkan ide kita atau karya kita. Jadi harus lebih semangat dalam menulis, apalagi kan sesuai dengan jurusan kita ya, sastra Indonesia. Jadi kalau kata dosen saya itu, kamu kalau misalkan ngambil sastra itu minimal punya karya lah gitu. Itu paling kecil gitulah, paling minim-minimnya gitu, karya itu puisi lah gitu. Puisi lah, kalau misalkan nggak mampu nulis novel, bukan nggak mampu sih, belum. Karena pasti setiap orang itu mampu menulis sebenarnya mampu. Kalau misalkan kita rajin-rajin, atau nih ada tips nih, misalkan punya cerita yang menarik, kisah hidup kita yang menarik, itu boleh tuh dibuatkan buku, cerpen, novel seperti itu, supaya ya, karena menurut saya itu menulis yang paling gampang itu bukan hanya fiksi tapi non fiksi juga. Jadi berdasarkan kisah nyata, bagaimana sebuah cerita yang menarik atau kisah kita yang menarik itu dibuatkan cerita. Ya betul. Kalau bisa tuh ditambah-tambahkan sedramatis mungkin Betul, gitu, guys. supaya gampang menyelesaikan atau kembaran ceritanya ya dikemas menarik mungkin, seperti betul, itu. Nah, jadi ini teman-teman, kakaknya aku tuh nggak cuma punya novel, jadi punya cerpen juga. Apa nih Kak salah satunya nih? Salah satunya yang baru aja terbit 1 bulan yang lalu itu baru Sekeping terbit. Kisah. Judulnya Sekeping Kisah. Itu kisah-kisah random sebenarnya tuh, ada genre horor, ada cerita sehari-hari gitu, ada nasihat, ada pokoknya random gitu. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, caranya adanya di mana? Boleh di Shopee. Pokoknya cari aja Hensa Pustaka Karya, di situ ada kumpulan novel, cerpen, buku-buku gitu. Nah, seperti itu. Oke, baik teman-teman. Jadi kakaknya punya cerpen, punya novel, punya karirnya semoga panjang. Amin. Boleh saya nanya apa sih satu pertanyaan? Boleh. Siapa namanya tadi? Salwa. Oh iya, Salwa, lupa. Biasa semester akhir kadang aku lupa. Nih, Salwa ini punya ini gak tulisan gitu, cerpen atau novel gitu? Kalau aku sendiri nih Kak, cerpen sebenarnya punya dari SMP aku punya sebenarnya. Karena itu kisah nyata juga sih sebenarnya ya. Ya udah, jadi aku masih simpen. Bagus. Berawal dari kisah nyata, atau bisa juga misalkan galau nih, ditulis aja, tapi nanti kita kembangin ceritanya sedramatis mungkin. Betul. Karena aku dari SMP ya udah kisahnya kayak gitu-gitu aja guys sebenarnya. Tapi itu menarik. Nulisnya itu di mana? Di HP atau di catatan? Di catatan buku dong. Aku punya buku kecil gitu. Jadi ya udah. Bisa untuk nanti dikembangkan, mungkin dikemas lagi ceritanya supaya menarik. Mungkin nanti bisa diterbitkan gitu. Ya, betul. Mungkin nanti aku lulus aku terbit. Amin ya Allah. Pokoknya harus rajin-rajin apa ya? Menulis lah dari hal-hal kecil, misalkan curhatan atau hal-hal lainnya gitu. Nah, terus juga kan itu tuh nulis kita sebenarnya gak cuma dari ide yang hari ini, hari kemarin juga kan, hari besoknya atau hari yang belakangnya gitu guys. Atau mungkin bisa dari kisah cerita orang lain gitu yang memang wah ini menarik nih untuk dijadikan karya cerpen atau novel gitu, boleh itu. Jadi kalau misalkan bahasa sastra sekarang itu ada sebuah cerita yang fakta yang difiksikan. cerita sehari-hari namun dikembangkan, didramatiskan, dilebih-lebihkan itu. Hiperbolanya. Iya, Hiperbolanya ya guys ya. Betul. Oke, gitu aja. Makasih untuk kalian. Sama-sama. Semangat mengganggu waktunya nih. Enggak, insya Allah enggak mengganggu. Saya juga kan senang di podcast, makanya sekarang itu follow Instagram. Oh iya nih, teman-teman boleh di follow IG-nya Kak Elsa, adanya di IGF. Sini pokoknya ada di bawah sini. Kalau mau kepoin Kak Elsa, terus Kak Elsa punya coba bangga ya gitu ya. Boleh gitu. Hey, aja teman-teman. boleh.
Oke, baik. Jadi sekian dari wawancara kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.